Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini dengan saya sendiri Muhammad Fajrin. Di pagi ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan apa sih sebuah operasi sistem bumi dan jaringan komunikasi satelit. Sebelum mengenal operasi sistem bumi dan jaringan komunikasi satelit, di sini saya akan menjelaskan apa arti satelit itu sendiri. Satelit itu sendiri merupakan sebuah benda langit kecil yang mengelilingi sebuah benda langit yang besar di orbitnya, atau langit yang besar itu biasa disebut juga planet. Dan satelit sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami sebagai contoh kecilnya yakni bulan yang mengelilingi bumi pada orbitnya. Untuk satelit buatan sebagai contohnya yakni satelit buatan NASA. Dan komunikasi satelit adalah layanan telekomunikasi yang mengandalkan satelit buatan di orbit bumi dengan bantuan transponder untuk menerima dan mengirim data dari gelombang radio. Satelit ini biasanya mengorbit pada jarak 35.000 km di atas bumi. Jaringan komunikasi satelit terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada space segment, terdiri dari satelit dari stasiun bumi. Dan kedua ada earth segment atau ground segment, atau biasa disebut juga stasiun bumi, terdiri dari seluruh sistem perangkat pemancar dan penerima suatu sistem komunikasi satelit. Berikut saya akan menjelaskan definisi stasiun bumi. Stasiun bumi atau juga disebut ground segment adalah terminal telekomunikasi yang berada di bumi, yang didesain untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dan luar angkasa. Stasiun bumi itu sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yakni stasiun bumi besar, yakni stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang trafiknya besar. Yang kedua, stasiun bumi sedang, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang trafiknya kurang padat. Dan yang ketiga, ada stasiun bumi kecil, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang trafiknya rendah atau di daerah yang terpencil yang dianggap strategis. Dalam berikut saya akan jabarkan proses pengambilan data-data acuan untuk mengontrol kondisi stasiun bumi. Proses pertama disebut telemetri. Telemetri adalah berupa data-data yang berisi informasi kondisi satelit, baik posisi maupun kualitas respon satelit. Dan proses kedua ada yang disebut tracking command atau penjejakan, adalah pengarahan antara antena stasiun bumi agar selalu dapat mengikuti posisi dari suatu satelit. Dan proses ketiga ada ranging, adalah pengukuran jarak satelit terhadap permukaan bumi dengan beracuan kepada jarak satelit terhadap stasiun bumi. Berikut merupakan gambar subsistem stasiun bumi. Di sana kita bisa melihat sendiri ada sebuah antena LNA, up atau down converter, dan ada HPA, dan juga ada perangkat chip di sana. Ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari sebuah subsistem stasiun bumi. Antena parabola
Antena parabola berfungsi sebagai penguat daya dan mengubah dari gelombang RF terbimbing menjadi gelombang RF bebas dan sebaliknya. Dan HPA adalah singkatan dari High Pass Amplifier. High Pass Amplifier merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Input dari HPA adalah sinyal RF dari up converter dengan daya yang rendah sehingga dikuatkan oleh HPA. LNA atau Low Noise Amplifier, suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari antena parabola. LNA harus ditempatkan sedekat mungkin dengan antena. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan G or T, atau singkatan dari Gain to Noise Temperature Ratio, agar lebih baik. Up atau down converter terdiri dari dua bagian, yakni bagian up converter berfungsi mengubah sinyal 70 MHz menjadi sinyal RF 6 GHz. Sedangkan bagian down converter berfungsi mengubah sinyal RF GHz menjadi sinyal IF 70 MHz. Kedua bagian tersebut merupakan common transponder synthesizer 5 GHz, sehingga up atau down converter ini dapat dioperasikan pada transponder yang diinginkan. Yang terakhir, terdapat perangkat IF. Perangkat IF berfungsi untuk memodulasi sinyal suara atau data menjadi sinyal IF 70 MHz dan sebaliknya. Biasa perangkat ini disebut modem, modulator, demodulator. Adapun jenis-jenis modem tersebut adalah tergantung dari sistem yang digunakan. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.